Barcelona berkemungkinan untuk pindah dari Camp Nou, sementara itu Real Madrid berminat untuk mendatangkan Lewandowski. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Republik Ceko sukses mengalahkan Skotlandia dengan skor meyakinkan 2-0. Pada Senin malam kemarin, Republik Ceko sukses mengalahkan Skotlandia dengan skor 2-0. Dua gol Patrick Schick sukses membawa Ceko meraih kemenangan. Bertanding di Stadion Hampden Park, Skotlandia menguasai jalannya pertandingan dengan 58% penguasaan bola. Selain itu, jumlah operannya mencapai 469 dengan akurasi mencapai 76%. Atas kemenangan itu, Ceko memimpin klasemen sementara di grup D. Mereka mengungguli Inggris yang berada di posisi kedua dengan selisih 1 gol. Roberto Carlos bilang ada pembicaraan antara Sergio Ramos dan Florentino Perez terkait masa depannya di Real Madrid. Menurut legenda hidup Real Madrid Roberto Carlos, Florentino Perez sedang membahas kelanjutan kontrak Sergio Ramos. Kontrak Ramos sendiri akan berakhir di bulan Juni ini. Menurut kabar yang beredar, kapten timnas Spanyol tersebut bakal angkat kaki dari Santiago Bernabeu. Akan tetapi Roberto Carlos yakin kalau Ramos tetap bertahan di skuad El Real pada musim depan. Sementara itu, Carlos juga berharap agar Real Madrid bisa mendatangkan Kylian Mbappe. Seandainya gagal mendatangkan Mbappe, Los Blancos ingin mendatangkan bomber muda Norwegia bernama Erling Haaland. Barcelona dikabarkan akan pindah dari Camp Nou, alasannya karena jadwal renovasi yang ngaret. Menurut kabar, jadwal renovasi Stadion Camp Nou akan mundur dari jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini membuat Barcelona berkemungkinan untuk pindah ke stadion lain. Untuk itu, Presiden Barcelona Joan Laporta mengajukan kemungkinan Barcelona untuk bermain di Stadion Olympique Louis Companys. Stadion yang selama ini jadi markas rival sekota mereka, yakni Espanyol. Berikutnya, Barcelona harus menunggu keputusan dari hasil audit yang akan diumumkan pada awal Juli mendatang. Sementara itu, proyek renovasi Camp Nou dikabarkan bisa menelan 1 miliar euro. Patrick Schick resmi mencatatkan namanya sebagai pencetak gol terjauh dalam sepanjang sejarah Piala Euro. Pada laga grup D antara Skotlandia dan Republik Ceko, Patrick Schick sukses membawa kemenangan untuk timnya. Schick bahkan berhasil meraih brace. Gak cuma membawa kemenangan, Patrick Schick juga membuat sejarah baru. Dia dinobatkan sebagai pencetak gol terjauh di sepanjang sejarah Piala Euro. Gol jarak jauh tersebut dilesakan dari jarak 45 meter. Belum ada satu pemain pun yang mencetak gol sejauh itu di perhelatan Piala Euro sejak pertama kali digelar. James Rodriguez enggan mengikuti jejak Ancelotti untuk bergabung ke Real Madrid. Pada beberapa waktu yang lalu, Real Madrid resmi menunjuk Carlo Ancelotti sebagai pelatih baru mereka. Sebelumnya, Ancelotti menukangi skuad Everton selama 2 musim. Kabarnya pelatih berumur 62 tahun itu ingin memboyong James Rodriguez ke Santiago Bernabeu. Sayang Rodriguez enggan mengikuti jejaknya ke Santiago Bernabeu. Dilansir dari Marca, Rodriguez mengaku nggak yakin bisa kembali memperkuat Real Madrid. Selain itu, Rodriguez juga menghormati sisa kontraknya di Everton yang berakhir pada tahun depan. Kita masuk ke segmen jeda babak pertama. Ada seorang dosen asal Surabaya yang menuliskan buku berjudul Club Time. Seorang dosen bernama Obed Bima Wicandra asal Surabaya menulis sebuah buku yang berjudul Club Time. Buku tersebut ditulis sebagai bukti kecintaannya pada Liverpool. Buku itu menceritakan perjalanan Liverpool di setiap laga. Obed Bima juga menulis kalimat-kalimat klub yang memotivasi skuad The Reds dalam berlaga. Obed Bima sendiri mengaku sudah menulis buku tersebut dari bulan Maret 2020 yang lalu. Kabarnya pihak Ramayana akan memasukkan buku tersebut ke dalam percetakannya. Polandia harus menelan kekalahan atas Slovakia dengan skor tipis 2-1. Di babak penyisihan grup E, Slovakia sukses mempermalukan Lewandowski CS dengan skor 2-1. Di menit ke-18, Robert Mak sukses menjebol gawang Polandia. Saat itu sebenarnya sepakan Robert Mak membentur tiang gawang. Sayang pantulan bola justru memantul mengenai Wojciech Szczesny dan masuk ke gawang. Polandia sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-46 melalui gol Karol Linetti. Sayang Slovakia mengunci kemenangan melalui gol Milan Skriniar pada menit ke... Chelsea dikabarkan sangat serius untuk memboyong Erling Haaland pada musim panas ini. Chelsea dikabarkan sangat serius untuk memboyong Erling Haaland ke Stamford Bridge.
Kabar itu juga dikonfirmasi oleh jurnalis sepak bola ternama Fabrizio Romano. Fabrizio Romano menyebut kalau Chelsea sedang berusaha untuk mendaratkan bintang muda Borussia Dortmund tersebut. Tetapi sayang Dortmund enggan melepas Haaland di musim ini. Untuk menahan bomber fenomenalnya tersebut, di Borusan mematok harga Haaland dengan sangat mahal. Walaupun begitu, Chelsea masih bersedia untuk menebusnya. Real Madrid dikabarkan sudah mempertimbangkan untuk merekrut seorang Robert Lewandowski. Dilansir dari media AS, Real Madrid sedang mempertimbangkan untuk memboyong Robert Lewandowski. Hal itu diungkapkan oleh mantan agen Lewandowski, Cezary Kucharski. Menurut Kucharski, Lewandowski sudah lama menyimpan hasrat untuk membela El Real. Kontrak Lewandowski sendiri akan berakhir di tahun 2023 mendatang. Di Bundesliga musim ini, bomber asal Polandia itu tampil gacor bersama skuad di Rotterdam. Dalam 29 laga yang sudah ia mainkan, Lewandowski sukses mencetak 49 gol dan 7 assist. Kiper andalan Polandia yakni Szczesny mencatatkan 2 rekor memalukan. Pada laga kekalahan lawan Slovakia, kiper utama Polandia Wojciech Szczesny menciptakan rekor memalukan. Szczesny jadi kiper pertama yang mencatatkan gol bunuh diri di sepanjang Piala Euro. Gak cuman itu, dilansir dari Squawka, gol bunuh diri Szczesny juga jadi gol bunuh diri tercepat yang pernah terjadi dalam sejarah kompetisi 4 tahunan tersebut. Uniknya dari 5 gol bunuh diri tercepat, 3 diantaranya diciptakan oleh pemain Juventus. 3 pemain tersebut adalah Igor Tudor, Merih Demiral, dan Szczesny itu sendiri. Fabregas memberikan saran kepada Arsenal dan Chelsea untuk mendatangkan Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu memang dirumorkan akan hengkang dari AC Milan. Arsenal dan Chelsea dikabarkan jadi klub yang paling ngotot untuk mendatangkannya. Fabregas yang pernah memperkuat 2 klub tersebut juga mendukung rencana transfer itu. Menurut Fabregas, Hakan Çalhanoğlu akan cocok memperkuat Arsenal maupun Chelsea. Alasannya karena gelandang berumur 27 tahun itu merupakan pemain yang sangat berbakat. Di Serie A musim ini, Çalhanoğlu sudah memainkan 33 laga dan mencetak 4 gol serta 10 assist. Hari Minggu kemarin sebenarnya menjadi hari di mana Barcelona meresmikan Memphis Depay. Penyerang Olimpik Lyon Memphis Depay dikabarkan akan memperkuat Barcelona pada musim depan. Kabar itu juga diperkuat oleh jurnalis sepak bola bernama Fabrizio Romano. Menurut Fabrizio Romano, Depay mendapat tawaran kontrak dengan durasi 3 tahun. Sementara itu, Barcelona sebenarnya akan meresmikan Depay pada hari Minggu kemarin. Sayang hal itu gagal terwujud karena Depay masih berfokus dengan perhelatan Piala Euro. Saat ini pemain berumur 27 tahun tersebut masih membela timnas Belanda. Milan Skriniar dinobatkan sebagai Man of the Match dalam laga Polandia melawan Slovakia. Bertanding di Stadion Krestovsky, Slovakia sukses membungkam Polandia dengan skor meyakinkan 2-1. Kemenangan tersebut juga membawa Slovakia jadi pemuncak klasemen sementara Grup E. Gol kemenangan Slovakia dicetak oleh Milan Skriniar pada menit ke-69. Berkat golnya itu, Skriniar dinobatkan sebagai Man of the Match di laga tersebut. Menurut data dari WhoScored, Skriniar mencatatkan sejumlah statistik yang mengesankan. Selain itu, Skriniar bisa mencetak 1 gol cuma dari 1 percobaan tembakan saja. Bruno Fernandes dikabarkan sedang merayu Ruben Neves untuk bergabung ke Manchester United. Menurut salah satu media Inggris, Wolverhampton Wanderers berencana menjual 2 pemainnya sekaligus. Kedua pemain tersebut yakni Ruben Neves dan Adama Traore. Nantinya hasil penjualan tersebut digunakan untuk belanja sejumlah pemain baru. Arsenal dikabarkan jadi klub terdepan yang bakal memboyong Ruben Neves. Sementara itu, gelandang Manchester United Bruno Fernandes merayu Neves untuk segera bergabung dengannya. Kabarnya Wolves bakal menjual Neves seharga 16 juta euro atau sekitar 275 miliar rupiah. Menurut dokter Inter Milan, Christian Eriksen gak menunjukkan tanda-tanda gangguan kesehatan. Pada hari Sabtu kemarin, Christian Eriksen tiba-tiba jatuh gak sadarkan diri. Hal itu terjadi pada laga Denmark melawan Finlandia di babak penyisihan Grup B. Menurut kabar sebelumnya, Eriksen divonis mengalami penyakit jantung. Kabar tersebut mengancam karir Eriksen untuk pensiun dini dari dunia sepak bola. Akan tetapi menurut dokter Inter Milan, Eriksen gak menunjukkan tanda-tanda gangguan kesehatan.
Mereka juga mengaku sudah mengawasi kesehatan Eriksen dengan sangat ketat. PSSI memastikan kalau Ezra Walian bisa kembali memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi memastikan kalau Ezra Walian bisa kembali membela timnas Indonesia. Ezra Walian sendiri merupakan pemain keturunan Belanda. Pada tahun 2017 silam, Ezra memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia. Dia langsung menjalani debut pertamanya di timnas U23 pada ajang SEA Games. Akan tetapi 2 tahun setelahnya FIFA melarang Ezra untuk membela skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia U23 2020. Hal tersebut disebabkan oleh protes dari Federasi Sepak Bola Belanda. Beruntung PSSI bergerak cepat untuk mengamankan status Ezra. Dilansir dari situs resmi PSSI, FIFA sudah menerima status Ezra sebagai warga negara Indonesia. Di laga penyisihan grup E, Spanyol menahan imbang Swedia dengan skor kacamata. Pada laga penyisihan grup E, Spanyol bertanding menghadapi Swedia. Dalam laga tersebut, kedua tim tampil sama kuatnya dan berakhir dengan hasil imbang. Skuad La Furia Roja terlihat kesulitan untuk menembus lini pertahanan Swedia. Selain itu, Alvaro Morata yang diandalkan sebagai bomber utama juga tampil kurang maksimal. Morata cuma mencatatkan 3 tembakan dan gak ada satupun yang mengarah ke gawang. Sementara itu, kiper Swedia Robin Olsen juga tampil gemilang dengan menahan sejumlah peluang Spanyol. Legenda bulu tangkis Indonesia Markis Kido meninggal dunia pada hari Senin kemarin. Pada hari Senin kemarin, mantan pebulu tangkis Indonesia Markis Kido menghembuskan nafas terakhirnya. Markis Kido diduga meninggal dunia karena mengalami serangan jantung. Kabar itu disampaikan oleh mantan humas PBSI Yuni Kartika. Yuni mengatakan kalau Markis Kido meninggal dunia saat sedang bermain bulu tangkis di Tangerang. Selama berkarir menjadi pebulu tangkis profesional, Markis Kido pernah menyumbang medali emas untuk Indonesia di Olimpiade Beijing tahun 2008 silam. Alvaro Morata yang ditunjuk sebagai bomber andalan Spanyol malah tampil lawak pada laga melawan Swedia. Pada laga grup E dini hari tadi, Spanyol gagal meraih kemenangan atas Swedia. Laga tersebut harus berakhir imbang dengan skor kacamata. Alvaro Morata yang ditunjuk sebagai striker utama Spanyol justru tampil melempem. Dalam sebuah cuplikan video terlihat bagaimana penampilan buruk penyerang Juventus tersebut. Saat itu Jordi Alba mengirimkan umpan apik dengan menyungkil bola ke arah Morata. Sayang Morata gagal menahannya dan justru melepaskan tembakan ke sisi gawang Swedia. Berita terakhir, pada laga grup B Copa America dini hari tadi, Argentina menahan imbang Chili dengan skor 1-1. Dini hari tadi Argentina melangsungkan pertandingan babak grup B Copa America melawan Chili. Laga tersebut berakhir imbang dengan skor 1-1. Skuad Albiceleste sebenarnya punya banyak peluang. Walaupun cuma meraih 49% penguasaan bola, mereka mencatatkan 18 tendangan di mana 5 diantaranya tepat sasaran. Argentina cuma bisa mencetak 1 gol melalui sang mega bintang Lionel Messi. Gol tersebut juga dicetak secara cantik melalui skema tendangan bebas. Sayang Chili berhasil mencetak gol penyama kedudukan melalui Eduardo Vargas pada menit ke-57. Sampai peluit akhir ditiupkan gak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi poin.